Oke, jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai representasi konsumerisme masyarakat era bubble Jepang pada film bubble fiction Boom or Bust. Mungkin di sini ada yang belum tahu mengenai era ekonomi gelembung Jepang. Era ekonomi gelembung Jepang itu merupakan salah satu zaman di mana ekonomi Jepang itu naik melampaui batasnya. Dan juga salah satu film yang dapat merepresentasikan ekonomi gelembung Jepang ini adalah film bubble fiction Boom or Bust, yang digambarkan dengan cara penggambaran cerita dan tokoh yang dengan mudah mengeluarkan uang. Kemudian konsumerisme merupakan paham untuk hidup konsumtif, dan juga isu kontemporer paham dari konsumsi atau budaya konsumsi. Dan kemudian pemaknaan konsumsi pun sekarang sudah seolah bergeser, tidak lagi dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan saja, melainkan sebagai kepentingan. Dan hal ini bisa dilihat dari berbagai perspektif seperti sosial, seni budaya, dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi masalah yang saya temukan dari film ini yaitu penggambaran sikap konsumerisme di era ekonomi gelembung Jepang yang direpresentasikan dalam film bubble fiction Boom or Bust. Dan pertanyaan penelitian yang berusaha dijawab dari penelitian ini yaitu bagaimana sikap konsumerisme masyarakat pada ekonomi gelembung Jepang direpresentasikan dalam film bubble fiction Boom or Bust. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis gaya hidup konsumerisme pada ekonomi gelembung Jepang yang direpresentasikan pada film bubble fiction Boom or Bust. Kemudian manfaat penelitian yang akan diberikan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan lebih mengenai perilaku konsumerisme dan juga mengenai era ekonomi gelembung Jepang. Metode penelitian yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis semiotika dalam perspektif Roland Barthes. Landasan teori yang saya gunakan kali ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang dibagi menjadi denotasi, konotasi, dan juga mitos. Denotasi merupakan makna sesungguhnya atau fenomena yang tampak secara dengan panca indera dan juga bisa disebut dengan deskripsi dasar. Kemudian konotasi merupakan makna yang muncul karena adanya konstruksi budaya sehingga ada sebuah pergeseran, tetapi tetap melekat pada simbol atau tanda tersebut. Kemudian denotasi merupakan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan konotasi merupakan bagaimana untuk menggambarkannya. Dan juga mitos dimengerti sebagai sesuatu yang oleh umum dianggap benar, akan tetapi sebenarnya bertentangan dengan fakta. Sebelumnya sudah ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai film representasi konsumerisme dalam film, yaitu representasi konsumerisme masyarakat urban dalam film Filosofi Kopi, dan juga representasi gaya hidup konsumerisme dalam film. Dalam film Filosofi Kopi ini yaitu ditemukan bahwa masyarakat urban itu mengkonsumsi suatu barang berdasarkan pemilihan tempat nongkrong dan hal lain dari kelompok masyarakat, sehingga munculnya pertimbangan adanya prestise dan menandai nilai sosial, status, dan kekuasaan. Dan untuk dalam penelitian representasi gaya hidup konsumerisme dalam film, di sini ditemukan bahwa gaya hidup konsumerisme itu dipicu oleh banyaknya pusat perbelanjaan, sehingga akhirnya menimbulkan sifat konsumsi yang berlebihan dan juga berkelanjutan.
Untuk film yang saya kaji kali ini yaitu berjudul Bubble Fiction Bab 14 dalam bahasa Jepang yaitu Bubble Reigo Taibu Mashiwa Duramushiki, disutradarai oleh Yasuo Wabel dan dirilis tahun 2007. Jika dilihat dari tahun 2006 terdapat berita yaitu tentang pelantikan pemerintahan Abe dan juga pencabutan suku bunga nol di Jepang. Hal ini juga digambarkan dalam film Bubble and Buzz yang dimana salah satu tokohnya itu menjadi pemimpin Jepang pada saat itu dan ia menerapkan kebijakan yang dimana dia itu tidak mencabut suku bunga sehingga ekonomi Jepang pada saat di film itu tidak hancur. Kemudian di sini kalian bisa lihat ritual memanggil taksi pada era ekonomi Jepang. Di sini kita bisa lihat ya mereka menampilkan sambil memanggil taksi sambil mengibarkan uang satu main 10.000 ini. Dari gambar yang tadi itu menjelaskan makna denotasi, yaitu laki-laki sedang berada di pinggir jalan, dia melakukan hal tersebut untuk memanggil taksi di tengah kerumunan orang sambil memegang uangnya masing-masing untuk memberhentikan taksi. Hal ini bisa terjadi karena permintaan tidak bisa mengimbangi penawaran, yaitu saat pekerja kantoran pulang menggunakan taksi dengan harga standar, maka orang akan menawarkan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa, yaitu mendapatkan tumpangan taksi. Hal ini juga diceritakan oleh Saito dalam karya tulisnya, yaitu ia menceritakan bahwa di Tokyo pada saat itu sangat sulit untuk mendapatkan taksi pada malam hari, sehingga orang melambaikan uang kertas 10.000 yen yang nilainya hampir $100 untuk menarik perhatian pengemudi taksi. Oleh karena itu mereka melambaikan uang untuk memberhentikan taksi sebagai tanda bahwa mereka menggunakan uang sebanyak itu yang sesuai dengan yang mereka saya pegang. Dan semakin lama orang berlomba-lomba untuk menaikkan harga supaya mendapatkan tumpangan taksi. Karena hal ini terjadi karena jumlah mobil taksi tidak dapat memenuhi jumlah permintaan penggunaan taksi. Maka taksi tidak mau juga sembarang mengambil penumpang dan hanya mengambil penumpang yang menawarkan harga tinggi. Nah, kemudian di sini ada salah satu frame yang menjelaskan bahwa ia itu apa salahnya sih menikmati hidup di masa itu. Dalam frame ini, dia sudah diperingatkan oleh kehadiran seorang tokoh perempuan dari masa depan yang mengingatkan bahwa di masa depan akan hancur ekonomi Jepang. Akan tetapi ia bersikeras untuk tetap menikmati hidup. Makna konotasi yang bisa saya ambil dari frame ini yaitu adegan ini menggambarkan bahwa masyarakat Jepang saat itu memilih gaya hidup untuk bertahan di zona nyaman, yaitu dengan tetap menjalankan gaya hidup konsumerisme dibanding mempersiapkan diri untuk kehancuran ekonomi Jepang, karena mereka berpikir bahwa zaman kejayaan Jepang akan terus berlanjut selamanya. Zona nyaman ini membuat seseorang untuk hidup secara stabil tanpa adanya perubahan yang signifikan, namun juga dapat menghambat perkembangan pribadi jika seseorang terlalu lama berada di dalamnya.
Hal ini juga sesuai dengan pendapat Bartwig tahun 1995 mengenai zona nyaman yang menyatakan a behavioral state where a person operates in an anxiety neutral position, yang berarti sebuah kondisi perilaku di mana seorang beroperasi dalam posisi netral terhadap kecemasan. Kemudian di sini terdapat frame yang menjelaskan bahwa tentu saja bank akan secara mudah meminjamkan uang kepada saya. Denotasi yang dapat saya ambil dari frame ini yaitu menceritakan seorang laki-laki yang berencana untuk menyewa apartemen dengan ukuran yang lebih luas, dan dia merasa mudah untuk mendapatkan rumah baru karena bank akan meminjamkan uang dengan mudah, dan juga rumah seluas yang ia punya itu sekarang sangatlah umum. Konotasi yang dapat saya ambil dari scene ini yaitu laki-laki tersebut menggunakan jas dan pakaian dengan kemeja dan dasi yang rapi, menunjukkan bahwa laki-laki tersebut cukup mapan. Kemudian dia tinggal di rumah dua lantai dengan luas yang cukup untuk tinggal lebih dari sendiri. Pada era ekonomi gelembung Jepang, untuk mendapatkan rumah yang luas tersebut cukup mudah karena pada ekonomi gelembung Jepang, bank cenderung menawarkan pinjaman besar dengan mudah kepada nasabah. Harga aset seperti tanah dan bangunan juga mengalami kenaikan harga yang cepat. Oleh karena itu, bank juga akan menawarkan pinjaman sesuai dengan permintaan yang cukup besar, sehingga terjadi overheating aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi yang berlebih. Hal ini sesuai dengan pendapat Okina dalam Suryati dan Avandi tahun 2017 yang mengamati bahwa hasil penelitiannya di Jepang mengatakan bahwa ekonomi gelembung dapat terjadi setelah tahun 1980 berawal dari kenaikan harga aset yang cepat, overheating aktivitas ekonomi, kenaikan jumlah uang yang beredar, dan kredit yang cukup besar. Bakti juga berpendapat bahwa barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak sepenuhnya berhubungan dengan kebutuhan aktual, sehingga orang-orang cenderung berlomba-lomba untuk memiliki rumah dengan ukuran yang besar terlepas dari kebutuhannya akan rumah, sehingga ia bisa mendapatkan pengakuan yang lebih dari orang lain. Kemudian di sini bisa dilihat scene orang sedang melakukan pesta di atas kapal pesiar yang mewah. Denotasi yang dapat saya ambil yaitu menceritakan bahwa seorang perempuan tersebut sedang berada di atas kapal pesiar dan ia sedang menikmati mewahnya hidup di era ekonomi gelembung karena ia memenangkan door prize sebesar 2 juta yen. Konotasi yang dapat saya ambil dari scene ini yaitu seorang laki-laki di film tersebut mengajak seorang perempuan yang ia temui di jalan menemaninya ke pesta kelulusan sekolahnya. Pesta tersebut diadakan di atas kapal pesiar yang mewah dan juga mendapatkan fasilitas yang cukup mewah seperti bar dan juga door prize uang yang lain yang cukup besar. Kemudian gaya hidup konsumerisme seperti ini juga terjadi karena barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak sepenuhnya berhubungan dengan kebutuhan aktual. Hal ini menandai bahwa masyarakat pada era ekonomi gelembung Jepang memiliki gaya hidup konsumerisme bukan didasari atas kebutuhannya, akan tetapi supaya mendapatkan citra yang baik dalam pengalaman personal maupun pergaulan sosial. Mitos yang dapat saya temui dari film ini yaitu semua orang pada era ekonomi gelembung di Jepang itu memiliki rumah yang luas. Padahal sebenarnya tidak semua orang hidup mewah seperti itu pada zaman itu, dan juga masih ada orang-orang homeless atau orang-orang yang tidak memiliki rumah di Jepang. Kemudian semua orang kaya raya dan memiliki banyak uang pada era ekonomi gelembung di Jepang. Padahal sebenarnya kejayaan ekonomi gelembung Jepang hanya dirasakan di kota besar saja, dan orang yang tidak berada di kota besar tidak terlalu merasakan dampaknya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari representasi konsumerisme dalam film Bubble Fiction ini yaitu film ini menggambarkan berbagai situasi di mana
masyarakat Jepang tengah menikmati hidup di era ekonomi gelembung Jepang. Kemudian film ini juga merepresentasikan gaya hidup konsumerisme di masa ekonomi gelembung Jepang, di mana masyarakat lebih memilih mempertahankan kenyamanan dan kemewahan daripada mempersiapkan diri menghadapi potensi krisis ekonomi. Dan juga harga aset naik dengan cepat, dan juga pinjaman bank dapat mudah didapat, sehingga terjadilah aktivitas ekonomi yang berlebihan sehingga ekonomi Jepang akan hancur di masa depan. Mitos yang saya temukan yaitu tidak semua orang pada era ekonomi gelembung Jepang hidup dalam kemewahan dan memiliki rumah yang luas. Masih ada orang-orang yang tidak memiliki rumah, dan juga kejayaan Jepang tersebut hanya dirasakan di dalam kota besar, sehingga orang yang di luar kota besar tidak terlalu merasakan dampak. Berikut ini daftar pustaka yang saya dapat. Sekian, terima kasih dari saya.